Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya ya, Kartini Sihombing. Kali ini kita akan membahas tes CPNS. Oke, ini saya ambil dari buku ini. Hari ini kita akan membahasnya ada 50 soal. Jadi ada 50 soal. Jadi malam ini kita bahas. Nanti kita buka juga kunci jawabannya ya, nggak apa-apa. Kita di sini belajar bukan untuk yang lain-lain. Karena kadang-kala kita membahasnya mungkin udah kadang-kadang malas ya. Jadi ini saya buat ibarat saya itu membahas bagi teman-teman yang mungkin mau melihat video ini, silahkan, dan jawabannya nanti saya buka juga di belakang ya. Namun sebelum kita lihat jawaban, kita jawab dulu di depan. Oke teman-teman, Bapak Ibu, sobat-sobat kasih sekalian, kita akan bahas hari ini job testnya Pancasila. Kita bahas 50 soal ya. Mulai dari sekarang, kita lihat sampai berapa jam nanti. Oke, sebelum kita membahasnya, kita berdoa dulu dalam hati masing-masing sesuai agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita awali dengan soal yang pertama. Oke, saya bacakan ya. Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai, ulangnya, masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita bersama yang harus diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat terwujud. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai apa kira-kira? Ini mempersoalkan cita-cita. Kalau cita-cita itu idealis, identik dengan dasar apa? Bukan dasar ideologi cita-cita bangsa instrumen. Dan menurut saya itu adalah ideologi. Jawabannya C. Oke, jawabannya C. Jawabannya C. Mana pensil? Oke, jawabannya C. Yang benar C. Oke. Bagaimana penjelasannya? Mungkin lebih jelasnya kita cek kuncinya ya. Kenapa dibilang itu adalah ideologi? Kita baca pembahasannya. Baik. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang ataupun suatu golongan yang di dalamnya terdapat arah dan tujuan hidup yang tercapai. Jadi tadi ada kata jawabannya kan C. Tadi apa? Identik dengan cita-cita ya. Kalau ada cita-cita dapat terus, berarti dia ideologi. Oke. Sekarang nomor 2. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang masuk salah satu fungsi ideologi. Ideologi tadi kan cita-cita. Apa yang akan diharapkan depannya? Maka jawabannya menghargai sejarah. Sejarah apakah termasuk ideologi? Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. Mengedepankan pendapat golongannya. Mengesampingkan ideologi lainnya. Menurut saya jawabannya fungsi ya. Tadi kan ideologi. Ini tadi berperan. Yang pertama kan berperan. Sekarang fungsi ideologi yaitu B. B. Kenapa B jawabannya? Coba kita cek.
Ideologi merupakan pandangan hidup sebuah negara sehingga dapat membentuk identitas yang membedakan dengan negara lain. Dengan adanya pandangan hidup itu, maka seluruh rakyat dari berbagai macam perbedaan bersatu agar yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Ya, jadi jawabannya B. Tadi kan perbedaan. Nah, berbagai macam perbedaan bersatu. Sama. Jadi berbeda. Sesuatu yang berbeda harus dipersatukan, itu fungsi ideologi. Oke, fungsi ideologi, ingat. Fungsi ideologi adalah menyatukan perbedaan. Adalah apa? Menyatukan. Aduh, nggak kelihatan ya. Mana aku tulisnya? Bentar ya. Coba dulu. Jadi fungsi pensil ini pensil, coba saya pakai pulpen ya. Kata kunci untuk soal nomor 2. Fungsi ideologi menyatukan perbedaan. Ini aja kata kuncinya diingat. Tadi nomor 1 apa? Masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita yang harus diwujudkan sejahtera seluruh rakyat. Berbagai cara dilakukan agar cita-cita tersebut dapat tercapai. Nah, cita-cita tercapai, maka Pancasila berperan sebagai ideologi negara. Ingat saja, cita-cita tercapai, maka peran Pancasila adalah sebagai ideologi, peran. Nah, soal yang kedua tadi fungsi ideologi. Fungsi ideologi itu menyatukan perbedaan. Ingat, fungsi ideologi, fungsi. Ini tadi peran. Peran Pancasila, cita-cita tercapai. Maka peran ideologi negara. Oke, dengan perbedaan. Oke, sekarang nomor 3. Kita cek dulu ya. Ribet banget ya. Gak ada yang ribet. Tenang saja. Kita yang penting udah punya niat. Mau terbatas kek, mau apapun tantangan. Ini si komik kasih. Ya. Jadi yang ulang tahun di tanggal 22 Juni diingat saja bahwa Piagam Jakarta dirumuskan pada hari itu. 22 Juni. Ada yang ulang tahun tanggal 22 Juni enggak? 22 Juni 45 itu kata kuncinya, 22 Juni. Oke. Jadi yang Azare Oke ya, tadi tanggal 22 Juni kembali 22 Juni 45 1945 disitulah dirumuskan Piagam Jakarta. Jadi yang ulang tahun tanggal 22 Juni, so whoever who has birthday on June 22nd. June. Nah, dia ingat ini Piagam Jakarta. Kumaha atuh. Ya udah lanjut. Kita masih sampai nomor 3 ya. Padahal soal ada 50 loh. Gak apa-apa, santai. Ilmunya dapet. Alright. Let's solve the next question. Oke, number 4. Peraturan yang ada di negara ini, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus bersumber pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai peraturan yang ada di negara ini bersumber dari segala sumber hukum. Nah, itu
Sering itu kita pelajari dulu waktu belajar PPKN ya. Nomor 4. Apa kira-kira? Ideologi, falsafah, instrumen, dasar, cita-cita negara apa yang betul? Yang betul adalah dasar negara. Pancasila adalah hukum, sumber dari segala sumber hukum. Ya. Hukum di Indonesia ini bersumber dari Pancasila. Dasar dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Okay. Number 5. Next question. Jadi nomor 4. Tahu ya? Dasar negara. Kenapa nggak huruf besar ini, Bu? Dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dalam berharap Persatuan Indonesia, kerakyatan yang pimpin kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Nasional yang kedua, Pembukaan Undang-Undang yang ketiga, Pembukaan Undang-Undang yang keempat, batang tubuh MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Coba. Kata kuncinya kedudukan Pancasila sebagai dasar. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ya. Number 5. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di mana, saudara-saudari sekalian? Number 5. Coba kita cek pembukaan Undang-Undang alinea kedua. Apa pembukaan Undang-Undang alinea kedua? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka menjadi Indonesia harus dihapuskan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan mendorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa Indonesia yang bebas dan perjuangan pergerakan Indonesia sampai ke persatuan yang berbahagia. Kemudian daripada itu alinea kedua atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan mendorongkan keinginan luhur dan kehidupan berbangsa Indonesia yang bebas bertolak asram dan perjuangan sampai ke persatuan yang berbahagia dengan selamat sentosa. Oke, mana yang benar ya kedudukannya? Jawabannya C ya. Pembukaan Undang-Undang keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk menunjukkan kesetaraan, mencerdaskan bangsa dan kemasan terpenting bangsa Pancasila. Manusia yang adil beradab. Jadi nomor 5 tadi ya, kita cek dulu ya. Tadi nomor 4 udah ya, sebagai dasar negara itu bersifat universal, berlaku seluruh bangsa Indonesia sehingga mengikat kepada seluruh rakyat. Segala peraturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di Pancasila. Makanya jawabannya tadi dasar negara Pancasila, sumber dari segala sumber hukum. Oke, number 5. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun pada pembukaan oleh saksi paling aneh keempat berbunyi, maka disuruh kemerdekaan bangsa Indonesia dalam satu organisasi Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia berketuhanan rakyat dengan berdasar kepada sebagai dasar negara yang bisa berdasar kepada. Nah, kita ingat aja ya, alinea keempat. Kata kuncinya apa? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ya kan, yang bla 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 yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Maka disusunlah, ini kita ingat, maka disusunlah yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ya udah disebutkan sila ke-1 sampai ke-5 kan. Alright. Oke. Nomor 5 jawabannya C. Cantik. Cantik atau cantik? Cantik. Alright, pembukaan alinea keempat ya. C. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara bisa melewati proses yang panjang hingga sampai pada perumusan final yang pengesah, itu pengesahan konstitusional. Pancasila sebagai dasar negara melewati proses yang panjang. Perumusan final. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada tanggal 1 Juni. Tadi 22 Juni perumusan Piagam Jakarta oleh Panitia 9. 1 Juni itu hari lahir Pancasila, makanya kita upacara setiap 1 Juni. Sekarang pengesahan, sama nggak pengesahan dengan hari lahir? Oke, disahkan itu sehari sesudah kemerdekaan, yaitu 18 Agustus. Jawabannya D. Oke, jawabannya sehari sesudah itu. Oke, jawabannya D. Cek. Pada tanggal 18 PKI mengadakan sidang yang menghasilkan penetapan sebagai dasar negara. Dasar negara memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, membentuk komite nasional, membentuk kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Pembukaan oleh memuat cita-cita yang dijabarkan dalam pasal 5. Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan alinea keempat. Jadi tadi yang ditanyakan apa? Kapan disahkan Pancasila itu? Pengesahannya tanggal 18 Agustus. Menetapkan sebagai dasar negara. Itulah apa betul? Pengesahan Pancasila harusnya itu, tapi di sini dibuat undang-undang dasar ya. Pasal PPKI ya, PPKI 18 Agustus. Kenapa undang-undang ya? Memuat cita-cita negara yang dijabarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara tidak secara eksplisit. Iya, tidak secara eksplisit hari itu dijabarkan ya. Pancasila tidak secara eksplisit. Eksplisit itu apa? Eksplisit itu tidak secara langsung mengatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Saat itu masih undang-undang ya, cuman memuat cita-cita negara yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Pancasila sebagai dasar negara eksplisit disebutkan dalam pembukaan alinea keempat. Ingat ya, alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu susunan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, nah nanti sila semua 5 sila itu disebutkan di sana. Alright, oke, lanjut. Number 7. Alright, number 7. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan kebersamaan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sudah dengan prinsip. Nah, ini prinsip lagi. Tadi masalah fungsi, sekarang prinsip. Nah, kita harus membedakan prinsip Pancasila. Fungsi Pancasila tadi apa? Number 2. Fungsi Pancasila yaitu menyatukan perbedaan. Peran Pancasila adalah jika cita-cita sudah tercapai, maka Pancasila adalah sebagai ideologi negara. Number 1. Jadi tercapai, maka Pancasila berperan sebagai ideologi negara. Nah, sekarang
kan perannya tadi. Sekarang prinsip Pancasila itu apa ya? Yang ditanyakan di sini, berdasarkan Pancasila kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Begitu pula dengan hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Berarti mengutamakan kepentingan bersama. Nah, mengutamakan kepentingan bersama itu berarti prinsip Pancasila, mengutamakan kepentingan bersama, tidak boleh terpisahkan dengan yang lain. Berarti prinsip Pancasila di situ sebagai apa? Sebagai keadilan sosial. Nah, mungkin ketuhanan itu kan moral, agama, keagamaan. Siapanya Oke. Lanjut, Pancasila memenuhi syarat sebagai stat fundamental norm. Karena tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 yang dimaksud dengan Pancasila sebagai stat fundamental norm adalah yang dimaksud Pancasila sebagai stat fundamental. Ini harus kita ini. Pancasila sebagai stat fundamental form. Apa ini? Form, bahasa Inggris ini, form, bentuk, fundamental, dasar. Stat, apa ini stat? Kita cek ya. Menurut saya sih ini adalah Pancasila berfungsi memberikan pandangan. Apakah pandangan? Stat fundamental norm. Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi Indonesia, isi dan kedudukan tidak dapat diubah. Ya, kedudukan tertinggi Pancasila, betul itu. Pancasila sebagai peraturan untuk mengatur hidup orang banyak. Pancasila sebagai dasar hukum Indonesia bergaul dengan negara lain. Fundamental mendasar. Untuk si mendasar itu fundamental, stat, norma, itu norma berarti kehidupan, norma, aturan ya. Fundamental, sangat mendasar. Sumber hukum, stat ini hukum ya. Ya, hukum, norm itu norma, hukum, stat. Nah, ini sumber hukum. Kedudukannya tidak dapat diubah, stagnan, tidak bisa diubah. Ingat aja, tidak bisa diubah, stagnan. Ingat deh, stat tidak bisa diubah. Berarti jawabannya B, menurut aku sih B. Coba kita cek. A B. Alright, kita lihat ya. Kasih. Oke, sobat-sobat kasih, kita cek number 8. Sobat-sobat kasih, stat fundamental norm adalah kaidah negara yang fundamental. Nah, fundamental dapat dibaca sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia, kedudukannya berada di tingkat paling tinggi. Wah, benar-benar bos dia ya, paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya, hingga tidak dapat diubah. Teori stat fundamental norm dikembangkan oleh Hans Nawiecki, seorang ahli hukum berada Jerman. Wow, dari Eropa ya. Hans, wah yang bernama Hans, mantap juga dia. Nawiecki, bahkan orang Eropa yang mengatakan bahwa ini stat fundamentalnya. Oke, berarti Hans, ingat aja si Hans, orang Jerman yang mengatakan stat fundamental norm, berarti norma yang tidak bisa diubah, kedudukannya paling tinggi. Oke, jawabannya B. Alright, number 9. Nomor 9. Sikap menjunjung tinggi keadilan, menjaga kesadaran lingkungan sekitar, tak menghormati pemeluk agama lain berbeda itu. Ini hormat menghormati. Setahu saya sih kemanusiaan yang ada beradab. Menurut aku ini adalah